Pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya perusahaan raksasa yang kelihatannya nggak mungkin goyah, tiba-tiba bisa lenyap dari pasar? Hari ini kita akan bedah misteri besar ini. Ini bukan cuma cerita tentang bisnis yang gagal, tapi ini adalah panduan bertahan hidup di era digital yang serba cepat. Yuk kita mulai? Kalimat ini dalam banget ya. Datang dari mantan CEO Nokia, dan ini jadi titik awal kita. Ini bukan cuma kata-kata, tapi ini kayak sebuah teka-teki. Sebuah perusahaan yang ada di puncak dunia, punya segalanya, tapi bisa kalah tanpa merasa melakukan satu kesalahan pun. Loh kok bisa? Nah, ini dia pertanyaan besar yang bakal jadi kompas kita dalam pembahasan kali ini. Kita nggak cuma akan lihat apa yang terjadi, tapi kita bakal bedah tuntas kenapa itu bisa sampai kejadian. Ini pelajaran yang super berharga buat bisnis manapun yang mau relevan di zaman sekarang. Oke, untuk memulai investigasi kita akan langsung menuju ke pusat kejadian. Kasus kejatuhan yang paling bikin kaget banyak orang. Dan nggak ada contoh yang lebih dramatis selain ceritanya Nokia. Mari kita lihat apa sih yang sebenarnya salah di sana. Jadi jatuhnya Nokia itu bukan kejadian semalam loh, tapi ini adalah akumulasi dari beberapa keretakan fatal. Pertama, mereka telat banget merespon iPhone yang waktu itu dianggap cuma mainan. Kedua, visi mereka itu mentok di hardware, di fisik ponselnya. Padahal dunia udah pindah fokus ke software, ke pengalaman pengguna. Ketiga, mereka gagal total membangun ekosistem aplikasi kayak yang Apple dan Google lakuin. Dan yang paling fatal, ternyata budaya kerja di dalam Nokia itu penuh rasa takut, yang akhirnya mematikan inovasi dan bikin para pimpinan salah ambil keputusan. Supaya kita benar-benar paham kenapa Nokia bisa gagal, kita perlu mundur sedikit dan lihat gambaran yang lebih besar. Kegagalan mereka itu bukan cuma soal produk, ini soal salah fundamental dalam memahami dunia digital yang baru. Ini bukan soal jualan online doang, tapi jauh lebih dalam dari itu. Nah, disinilah banyak yang salah kaprah. Gampangnya gini, e-commerce itu ibarat toko online-nya. Tempat kita lihat barang, masukin keranjang, terus bayar. Cuma transaksinya aja. Tapi e-business itu seluruh perusahaannya yang beroperasi secara digital. Mulai dari manajemen gudang, ngurusin komplain pelanggan, kerjasama dengan pemasok, semuanya. Nokia mungkin jago jualan ponsel, tapi mereka gagal membangun sebuah e-business yang solid. Sekarang kita sampai ke inti masalahnya. Ini adalah perubahan paling fundamental yang dilewatkan begitu saja oleh raksasa kayak Nokia, dan Sony juga loh, yaitu pergeseran dari sekedar menjual satu produk menjadi membangun sebuah dunia yang semuanya saling terhubung. Ingat kan Sony Walkman? Wah, itu revolusioner banget pada masanya, semua orang pengen punya. Tapi coba pikirin deh, Walkman itu keren, tapi sendirian. Dia itu seperti sebuah pulau yang terpencil. Lalu, datanglah Apple, dan mereka mengubah total permainannya. Apple nggak cuma jual iPod, sebuah produk yang lebih keren. Mereka menjual iPod yang nyambung langsung dengan iTunes. Mereka menciptakan sebuah dunia di mana kita bisa beli musik, atur playlist, dan sinkronisasi semuanya dengan gampang banget. Mereka nggak jual produk, mereka menjual sebuah ekosistem yang bikin kita betah dan nggak mau pindah ke lain hati. Bedanya itu dalam banget, bukan cuma di permukaan. Kompatibel itu artinya dua alat bisa kerja bareng. Contohnya, mouse merek apapun bisa dicolokin ke laptop Anda. Fungsinya dasar, tapi ekosistem itu jauh lebih dari itu. Perangkat-perangkatnya itu dirancang dari awal untuk saling melengkapi, kayak gimana notifikasi di iPhone bisa otomatis muncul di MacBook. Tujuannya adalah menciptakan satu pengalaman utuh yang bikin hidup kita lebih gampang. Nah, inilah yang gagal dibangun oleh Nokia dan Sony. Oke, jadi katakanlah Anda sudah berhasil membangun ekosistem yang luar biasa. Terus gimana? Gimana caranya biar orang-orang tahu dan mau masuk ke dunia Anda di tengah lautan konten digital yang ramainya minta ampun? Nah, disinilah permainan e-marketing dimulai. Pemasaran digital modern itu bukan ilmu gaib, sebetulnya ada kerangka kerjanya. Pilar pertama SEM, tujuannya simpel, pas orang nyari, kita harus muncul. Kedua, konten marketing, ini soal memberi nilai, bukan cuma jualan. Bikin orang datang karena konten kita bermanfaat. Ketiga, social media, ini buat bangun komunitas dan koneksi. Perusahaan kayak Apple itu jago banget mainin ketiganya secara bersamaan, buat narik orang masuk ke ekosistem mereka. Sementara Nokia dan BlackBerry justru kedodoran di dunia yang baru ini. Dan sekarang, kita sampai di puncaknya. Semua elemen yang udah kita bahas tadi, e-business, ekosistem, e-marketing, itu semua nggak akan ada artinya tanpa satu hal. Satu perekat yang menyatukan semuanya menjadi sebuah kekuatan. Strategi yang jelas. Gampangnya gini deh, strategi itu kompas, titik. Ia yang menentukan kita mau kemana, dan gimana caranya kita sampai ke sana.
Tapi strategi itu bukan cuma tentang apa yang akan kita lakukan. Justru, yang lebih penting lagi, strategi adalah tentang apa yang kita putuskan dengan sadar untuk tidak kita lakukan. Inilah yang menjaga perusahaan tetap di jalur yang benar. Dan untuk melihat betapa krusialnya strategi, nggak ada contoh yang lebih jelas dari duel BlackBerry lawan Samsung ini. Di satu sisi ada BlackBerry, strategi mereka kaku, sombong, ngeremehin iPhone, dan terlalu cinta sama masa lalu mereka. Di sisi lain ada Samsung, strategi mereka adaptasi total dan agresif. Mereka emang bukan yang pertama, tapi mereka belajar cepat, langsung head-to-head lawan iPhone dan nggak takut ambil resiko. Hasilnya, kita semua tahu, strategi yang adaptif akan selalu mengalahkan strategi yang kaku. Oke, sekarang yuk kita tarik benang merah dari semua ini. Kita akan rangkum semua pelajaran berharga tadi menjadi sebuah panduan praktis yang bisa dipakai bisnis manapun untuk sukses di era digital. Jadi, gimana cara menyatukan ini semua? Coba deh lihat bisnis Anda sebagai sebuah rantai nilai atau value chain. Ini adalah cara kita membedah seluruh proses bisnis, dari ide, produksi, sampai produknya di tangan pelanggan. Dan di setiap langkah kita bertanya, apakah bagian ini menambah nilai buat pelanggan? Setiap bagian dari ekosistem dan strategi Anda harus bisa menjawab ya untuk pertanyaan itu. Jadi inilah intisarinya, pelajaran yang kita dapat dari kuburan para raksasa. Aturan pertama, jangan cuma jualan produk, tapi bangunlah ekosistem. Kedua, jangan pernah terlalu cinta sama strategi lama, beradaptasi atau Anda akan mati. Ketiga, kuasai permainan perhatian di dunia digital. Dan yang terpenting, pastikan seluruh operasi Anda, dari hulu ke hilir, terintegrasi untuk memberikan nilai yang maksimal. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Mungkin produk Anda atau layanan Anda adalah yang terbaik di kelasnya. Keren! Tapi di dunia yang saling terhubung seperti sekarang, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apakah ekosistem di belakang produk Anda itu sudah siap untuk bertarung dan menang? Coba pikirkan.